Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran kimia. Kali ini kita masih tetap di bab pertama yaitu sifat koligatif larutan. Namun kita akan belajar di bagian yang terakhir yaitu sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, materi yang kita pelajari sejak awal yaitu masalah tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik. Yang pertama adalah khusus untuk larutan-larutan yang bersifat non-elektrolit. Artinya, larutan tersebut terbentuk dari zat-zat terlarut yang tidak mampu membentuk ion di dalam larutan. Nah, sekarang bagaimana pengaruhnya jika yang terlarut adalah zat-zat yang mampu mengion, yang bersifat elektrolit. Jadi, untuk di bagian ini kita harus mengingat materi-materi yang ada di kelas 10 yang mengenai sifat larutan elektrolit yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu elektrolit, non-elektrolit. Sedangkan elektrolit dikelompokkan menjadi kuat dan lemah. Langsung saja kita masuk. Nah, untuk mempelajari yang sifat koligatif larutan elektrolit, ini yang mempelajari adalah Van Hoff, makanya nanti dikenal sebagai faktor Van Hoff, yang nanti disimbolkan dengan simbol I. Nah, besarnya I atau faktor Van Hoff itu dituliskan atau dinyatakan sebagai 1 ditambah N-1 dikali alfa. N adalah jumlah ion, artinya berapa banyak ion yang dihasilkan dari senyawa zat terlarut itu. Sedangkan alfa itu adalah derajat ionisasi atau derajat disosiasi dari zat terlarutnya. Nah, nanti untuk nilai alfa ini tergantung dari senyawa-senyawa yang terlarut. Kalau ada senyawa ionik, senyawa asam kuat, atau senyawa basa kuat, umumnya akan 100% terionisasi. Makanya nanti alfanya adalah 1. Sedangkan untuk larutan asam lemah atau basa lemah, itu nanti nilai alfanya adalah kurang dari 1. Sedangkan untuk yang bersifat non-elektrolit, itu nanti alfanya 0. Makanya untuk faktor Van Hoff ini, pada larutan yang bersifat non-elektrolit belum diperhitungkan. Baru pada larutan elektrolit nanti diperhitungkan. Nah, seberapa besar pengaruhnya, nanti kita pelajari di bagian selanjutnya. Nah, sekarang begini. Jumlah partikel antara zat elektrolit dan non-elektrolit itu berbeda. Misalkan begini, kalau untuk larutan glukosa misalkan, karena glukosa itu tidak bisa mengion di dalam air, maka nanti jumlah molekulnya tetap dianggap 1, karena tidak mengion. Bagaimana dengan senyawa ion? Misalkan ada CaCl2. Kalau CaCl2 di dalam air, dia akan mengion membentuk Ca2+ dan 2 ion Cl-, sehingga terdapat 3 ion. KCl juga sama, pecah menjadi ion K+ dan Cl- yang menyatakan jumlah ionnya ada 2. Kalau FeC3 bisa sampai 4. Nah, nanti banyaknya ion ini akan berpengaruh pada faktor Van Hoff. Artinya apa? Pada larutan elektrolit dan non-elektrolit yang konsentrasinya sama, nanti jumlah partikelnya akan berbeda. Artinya jumlah partikel zat yang elektrolit akan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah partikel zat yang non-elektrolit, karena ada faktor jumlah ion ini. Nah, pengaruh di perhitungan itu seperti apa? Pengaruhnya ini, yaitu kita menambahkan faktor I atau faktor Van Hoff di rumus-rumus itu. Kalau ada delta TB, rumusnya M dikali KB, jika elektrolit ditambahi dengan I. Begitu juga untuk delta TF dan tekanan osmotik. Sebenarnya berlaku juga untuk tekanan uap, cuma tidak kita bahas saat ini. Contoh soalnya adalah seperti ini. Sebanyak 5,85 gram NaCl, MR-nya 58,5, dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika Kf-nya 1,86, tentukan titik beku larutan. Nah, kita sudah tahu semuanya bahwa NaCl adalah senyawa ionik yang nanti bisa terdisosiasi membentuk ion Na+ dan ion Cl-. Artinya, disosiasinya bisa menghasilkan 2 ion. Ini 1 ion, ini 1 ion. Sehingga nilai N-nya adalah 2. NaCl itu termasuk senyawa ion. Nah, tadi di bagian awal sudah disampaikan bahwa senyawa ion, asam kuat dan basa kuat itu derajat ionisasinya adalah 1. Artinya semuanya akan terion atau membentuk ion. Sehingga nanti nilai I bisa dihitung begini. 1 ditambah N-nya adalah 2 dari ini tadi ya. Dikurangi 1 dan dikali alfa. Alfanya 1 dari ini karena terionisasi sempurna. Sehingga dihasilkan nilai I-nya adalah 2. Untuk mengetahui berapa titik bekunya, diawali dari penurunannya dulu, yaitu delta TF. Rumusnya sama, nggak berubah, tinggal
mR 1000 per volume dikali dengan I-nya ketemu dalam 1,86. Sedangkan titik bekunya harus di bawah 0, di bawah titik beku pelarut, sehingga 0 dikurang ini menjadi minus 1,86 derajat Celcius. Nah, kalau kita bandingkan dengan larutan-larutan lain yang konsentrasi atau molalitasnya sama, titik beku larutan elektrolit akan jauh lebih rendah dibandingkan titik beku larutan yang non-elektrolit. Saya ulangi ya, titik beku larutan elektrolit akan lebih rendah dibandingkan titik beku larutan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama. Apa yang mempengaruhi? Yaitu perbedaan jumlah partikel. Senyawa elektrolit bisa menghasilkan ion, sedangkan non-elektrolit tidak dapat menghasilkan ion, yang berpengaruh pada faktor Van Hoff. Nah, contoh ini masih titik beku, nanti berlaku sama untuk sifat kualitatif yang lain. Silakan dilatih menggunakan latihan soal yang sudah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.